Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Susi cek ombak ke laut saja. Kita dikagumi banyak orang karena kita cantik hatinya. Oh, bukan karena kesintingannya ya? Saya pikir mereka juga. Ajarin dong. Ngapain sih mau makan acting? Ya, Nggak kan usah. sekarang Enggak. Yang benar. Suruh aja naik ke atas, susah lagi. Mbak, sejak kapan seneng tanaman? Sejak kapan aku seneng tanaman? Aslinya aku seneng tanam-tanam. Ngebun cabe, tomat, segala macam di Pangandaran. Sebelum suka laut? Ya, dari dulu suka laut aslinya. Cuma kalau tidak ke laut, ya tanam. Ibuku kan petani. Nah, sekarang kemarin jadi menteri nggak sempet. Sebelumnya juga sibuk usaha, kadang-kadang lupa. Sekarang pandemik, going back to the old kebiasaan, habit tanam-tanam. Nggak takut cacing? Enggak. Cacing aku suka mancing, pakai cacing, cari cacing, mancing. Aku lihatnya aja udah geli. Oh, Makanya- enggak. Cacing tuh banyak Lu gunanya. nggak mungkin ngorek-ngorek tanah sendiri. Iya tanpa. Nah, orang kan suka pakai kaos tangan. Kalau aku tidak suka, makanya kukunya jelek tuh. Nah, kita nih sudah ditunggu nih sama teman-teman, harus opening. Oke. Ya. Nah, kawan Susi, kita kembali ke Susi cek ombak ke laut saja. Ada yang hafal, pasti hafal nih siapa nih. Wanita berbaju merah di samping, Mbak Christina Hakim. Cutnya Din muncul di rumah Susi Air yang diberikan untuk saya kalau ke Jakarta, jadi saya boleh nempatin. Kadang-kadang ada pilot juga sih sharing lantai 2 buat Unik pilot. sekali loh rumah. Iya, Saya dari jauh sudah bisa lihat ini Industri. pasti yang rumahnya Ibu Susi. Iya, atapnya kayak hanggar itu. Rumah kecil 9 kali 10 meter. Nah, aku suka anggrek kalau berbunga. Jadi kadang-kadang kalau anggrek sendiri nggak bunga-bunga, ya suruh anak belilah dari toko. Kalau sudah layu taruh di pohon tuh kan, di pohon. Oh banyak. iya, betul. Gitu, melati aku suka. Kalau melati betulan ada nggak? Ini melati betul. beneran juga, cuma namanya beda, Madagaskar Tapi nggak katanya. wangi. Ada, aku ada melati nih, coba lihat nih. Tuh kan, Ini melati wangi. Nah. Kita taruh di rambut kan. Gitu. Hah, bawa orang mati? Enggak lah. Kan pengantin juga pakai. Oh iya. Pakai Bawa pengantin. melati. Bawa Iya. pengantin nih saya. Nah, memangnya ada yang melamar. Pemudi apa? Pemudi lansia. Pemudi lansia. Oh. Iya. Kita selesaikan sini, Ya. aku selesaikan ini sedikit. Habis itu, aku dengar kan you hobinya bikin wedang ubuh. Iya. Nanti selesai itu kita ke atas, aku kasih lihat rumahku. Oke. Tapi Ya, bikin wedang ubuh dulu Ya, supaya kita bisa minum sambil duduk. Tapi tadi ada yang janji juga mau bikinin aku apa? Infused water. Oke, kita bikin wedang ubuh Oke. sama infus nanas, Ya. terus kita ngobrol di atas. Oke, siap. Kawan Susi jangan kemana-mana, tetap di Susi cek ombak ke laut saja. Ke laut saja. Kawan Susi, habis siram-siram tanaman, enaknya minum minuman yang segar nih. Christine Hakim akan membuat wedang uwuh yang jadi minuman favoritnya saat menikmati waktu me time-nya. Dalam bahasa Jawa, wedang uwuh memiliki arti minuman sampah. Eits, sampah yang dimaksud adalah rempah-rempah yang berkhasiat ya, dengan berbahan dasar jahe, cengkeh, kapulaga, kayu manis, serai, pala, dan kayu secang. Wedang uwuh memiliki rasa manis dan pedas. Sedangkan Susi Pujiastuti akan membuat infus water dengan potongan-potongan buah nanas yang segar. Nah, bagaimana cara membuatnya? Yuk kita saksikan. Nah, kawan Susi, kita di dapur kecil ini
Mbak Christine akan masak wedang uwuh. Yes. Bahan-bahannya mungkin bisa dijelasin supaya kawan Boleh, Susi nanti ya. bisa bikin di rumah. Jahe. Jahe. Ya. Tapi kalau mau lebih rasa strong lagi, jahenya jahe merah juga bagus. Oh, jahe merah, kawan Ya. Susi lebih Terus ada kuat. Ya, serai. Serai, Terus kayu manis. Iya, kapulaga. kapulaga, Kalau nggak terlalu suka nggak pakai kapulaga Ya. nggak apa-apa. Ini secang. secang, ya. Secang ini kalau digodok dia warnanya airnya jadi agak merah gitu. Oke. Ini cengkeh. Cengkeh. Cengkeh kita langsung masukin aja ya. Tadi Ya, belum langsung, masukin teh. ya. Terus ini gula batu. Gula batu. tentunya banyaknya seberapa itu Tergantung selera. Ada yang nggak Oke. suka manis. Ya. Kalau saya karena kurang manis jadi saya senang manis. Oh, siapa bilang? Mbak Susi, Nanti manis over manis bisa. jadi diabetes. Kan situ udah manis, tambah lagi manis. Nggak semanis. Ah, enggak lah. Kita nih berdua sama-sama cantik. Sebagai wanita, saya pikir kita Yang penting dikagumi. hatinya cantik. Oh iya, Itu. kita dikagumi banyak orang karena kita cantik hatinya. Oh, bukan karena kesintingannya ya? Ah, saya pikir mereka juga. Iya, iya. Kalau ini, aku mau dibikinin apa? Gampang kalau saya simple. Saya masak tidak pernah lama. Kalau ini nanas, kita potong nanti kecil-kecil, siram air panas. Tipis-tipis gitu potongnya. Nanti masukin gelas. Air panas ya? Ya, ini di gelas besar sini. Ditumpuk aja. Gini. Terus Susi masaknya selalu simple. Iya. Sibuk apapun nih bikinnya mudah. Gampang. Terus Tapi siram. manfaatnya besar. Iya, termasuk sama kali. bonggolannya Ya, itu. nggak apa-apa. Kan kita nggak makan nanasnya. Iya, iya, iya. iya. Kalau misalnya banyak, satu hari bikin 3-4, nanasnya bisa disimpan untuk bikin sele. Karena Hah? Habis. habis Air- airnya air diminum, tambah, iya. Nah, kawan Susi seperti ini saja. Ya. Lalu kita siram pakai air yang sangat panas. Oh. Air yang sangat panas ini, lalu kita tutup. Berapa menit? Ya, 10 menit sampai kita bisa minum. Oh, oke. Kita mau ngomong, Iya. me time selama pandemik ini ngapain aja? Katanya nih, aku dengar you juga OCD-nya sama aku. Setiap apa saja dipegang, diberesin. Iya, Bener nggak sih? Iya, ibu rumah tangga kan nggak enak ya kalau lihat berantakan, lihat yang kotor. Ya, tapi kalau kelewatan Lihat yang nggak dinamain pada OCD sama anak-anak. Mami tuh OCD deh. Enggak sih, aku nggak kelihatan. Nggak. Aku nggak terlalu kelihatan juga karena nanti Oke. aduh repot. Bikin Repot susah sendiri. ya. Oke. Gitu. Jadi enggak. Nah, kawan Susi, jadi Iya. rajin beberes boleh. Peralatan rumah tangga, sudut-sudut rumah Iya. diberesin. Iya, persis, persis. Tapi jangan kelewatan juga ya. Iya, persis. Coba. Nah, oke. Ya, tapi ini kali kemanisan nggak kali buat Oke, Mbak. that's okay. Aku juga mau coba ini ya. Ya. Yes. Tiga tahun setelah selesai proses syuting, saya baru bisa berhenti menangis bicara soal Cut Nyadin. Nah, nanti kan ini tadi udah resep wedang ubu. Iya. Nah, nanti aku mau masakin pindang gunung buat makan siang. Alhamdulillah. Tapi sebelum itu sudah ada Mbak Christine di sini. Enggak dong, ajarin gue acting dulu dong. Cerita bagaimana you memerankan Cut Nyadin. Film yang sangat bombastis untuk Indonesia tuh semua orang tahu Cut Nyadin. Identik Christina Hakim. Pemirsa, aku rasa Ibu Susi ini nggak perlu diajarin ya acting. Tapi pengen tahu dong supaya Karena gini, menurut aku salah satu persyaratan menjadi good actress adalah
jujur harus pada dirinya sendiri. Oke. Karena gini, dia betul-betul harus jujur, harus membuka hati dan dirinya, semuanya, pikirannya untuk bisa menerima karakter lain. Karakter lain to be act. Ya, tapi di samping itu juga, Mbak, pasti harus mempunyai karakter yang kuat, mempunyai keimanan yang kuat. Keimanan itu nggak kaitannya harus selalu dengan agama ya. Ya. Keimanan yang kuat, karena kalau nggak faith twist nanti. Ya, oke. Itu Jadi, yang bahayanya. karena jadi populer, terus jadi orangnya twist karakternya tuh jadi berubah gitu ya. Mbak, seorang artis muda yang menceritakan kepada saya, dia begitu mencintai tokoh itu, sampai dia akhirnya sampai sulit sekali untuk melepaskannya, dan bahkan jadi seperti sudah ini kalau bahaya kalau nggak jadi punya karakter kayak yang kuat. kehidupan hari-hari gitu ya. Jadi dia bingung antara ini tokoh nyata atau tidak, gitu loh. Padahal itu kan fiction. Itu kan hanya tokoh yang di-create oleh si penulis cerita. Berbeda sama Cut Nyak Dhien. Cut Nyak Dhien hamba Tuhan yang pernah hidup di masanya. Jadi tentu saya kenapa 3 tahun Mbak memerankan Cut Nyak Dhien, it's not that easy. Untuk bisa merasakan bagaimana perjuangannya, lukanya 3 years. Proses Jadi syutingnya tuh 3 tahun. Ya, karena nggak ada uang Mas Eros. Oh, bukan karena kalau syuting 3 tahun saya nggak jadi ngelamar jadi artis. Terlalu lama 3 tahun. Ya, 3 hari boleh? Oh, 3 hari boleh. Ya, boleh. Sebulan, 2 hari, 3 hari oke. Oke, ya. Jadi nanti memang dibikinkan kalau gitu yang 3 hari syuting aja buat Mbak Susi. Jadi, tapi memang sulit juga kalau selama 3 tahun itu saya betul-betul harus menanggalkan ego saya. Karena menjaga mood dan kontinuitas daripada To work on that character juga is not that easy. Gitu ya. Benar. Untung usiaku waktu itu masih 28 tahun. Kalau sekarang nggak kebayang harus menjaganya selama 3 tahun ya, mempertahankan sebuah karakter. Iya betul. Nah jadi dan itu pun 3 tahun setelah selesai proses syuting, saya baru bisa berhenti menangis bicara soal Cut Nyak Dhien. Jadi setiap menyebut Cut Nyak Dhien, di sini tuh lukanya seperti gimana sih Mbak? Karena Cut Nyak Dhien dikhianati oleh bangsanya. Itu yang paling berat. Itu yang paling berat. Itu loh. Udah, jangan nanti aku nangis lagi. You go upstairs and you show me di depan kaca, kata-katanya you kan biasanya berlatihnya depan kaca. Kita ajarin. Oke, kita ke atas yuk. Ini boleh dibawa ya? Boleh. Bahwa aku membunuhmu, itu sangat mudah kami lakukan. Seharusnya kalian malu mengotori negeri ini. Wah, ini kalau fungsi perempuan hanya sebagai pendamping, kacau ini negeri ini. Sementara perempuan itu kan sebetulnya tonggak rumah tangga, ya kan? Ibu itu tonggak rumah tangga. Kalau seorang ibu kuat, tonggak rumah tangga kuat, tonggak masyarakat jadi kuat, tongkat bangsa jadi kuat, negara jadi kuat. Film biopik Cut Nyak Dhien bukanlah film perdana bagi Christine Hakim sebagai tokoh utama. Namun, memerankan sosok Cut Nyak Dhien merupakan jalan yang panjang bagi Christine Hakim. Ya dia orang gila. Emang nyari orang gila kayak dia kan nggak gampang. Ya nggak mau dibayar, nggak apa-apa, saya bilang gitu. Kalau saya suruh pakai sandal, dia kan aktris top tuh. Saya suruh naik bus dia. Pokoknya kamu jangan sampai saya lihat ya. Saya pengen lihat kamu naik busnya sampai turun busnya. Saya suruh masuk pasar. Jangan kayak artis-artis gitu loh ya. Saya bilang nggak mungkin kamu menjiwai Cut Nyak Dhien dengan matamu yang seperti itu, gitu kan. Jadi saya hancurkan tuh lewat pengetahuan. Kemudian lewat empirik secara pribadi, secara sendiri langsung ya terjun bergumul dengan rakyat sehari-hari naik bus, gitu, naik kereta api gitu kan. Dan bagaimana di hutan juga, tanya aja itu. 2 hari 2 malam saya suruh napak tilas itu ya, sampai kakinya pecah-pecah. Dia bilang, gila kamu. Ya kalau kamu gila ya nggak bisa jadi apa-apa. Gitu. Gak mungkin menjiwai tokoh Cut Nyak Dhien tanpa mengalami penderitaannya.
Christine Hakim harus menghabiskan waktu 1,5 tahun untuk mendalami karakter sosok Cut Nyak. Bahkan, sang sutradara yaitu Eros Djarot membekali Christine Hakim puluhan buku demi memahami sosok Cut Nyak dari berbagai perspektif. Ya satu, keinginan dia mau belajar, ya kan. Kedua, saya lihat masih bisa di molding. Ada apa tuh? Kayak lempung tuh masih bisa di ini ya. Karena belum banyak digarap saya lihat. Nah, saya latihan terus sama dia gitu kan. Waktu mulai syutingnya banyak nangisnya kok gitu, ya kan. Begitu dia salah nggak, itu masih Christine Hakim. Saya pengen lihat Cut Nyak, bukan Christine Hakim. Wah, udah ya, masih Christine Hakim gimana dong? Bilang gitu. Nangis, gitu kan. Bicaranya juga gini-gini, itu Christine Hakim. Bukan gitu suara Cut Nyak. Nggak ada itu suara Cut Nyak kayak gitu. Anak menteng itu, bilang gitu kan. Nangis, ya memang begitu. Tapi dengan begitu kan dia tahu. Cut Nyak menjadi langkah awal Christine Hakim untuk menelusuri peradaban nenek moyang dan menemukan Indonesia. Sebagai perempuan Aceh, pantang meneteskan air mata. Bagaimana cerita lengkapnya? Yuk kita saksikan sama-sama. Nah, apalagi dikunjungi teman lama, sekarang ada di depan kaca. Tadi kan janji di bawah selesai masak wedang uwuh dan infus nanas. Mbak Christine ini mau ngajarin aku acting supaya tambah keren Susi Cek Ombaknya. Ajarin dong. Ngapain sih mau acting ah? Ya, Nggak kan usah. sekarang Nggak. yang Suruh ajak naik ke bener. atas susah lagi. Nanti nggak aku bawa turun, nggak jadi makan ikan. Percaya nggak kalau barusan aku marah? Nggak kan? Enggak, Ya, itu enggak. actingnya Christina Hakim. Bukan, itu pretending. Oh, pretending. Oh, that was an act. I just exploit my... Ngapain sih ini? Tapi nggak halus kok. Nggak seperti waktu you memerankan Cut Nyak. Ya. You kan very blended dengan Cut Nyak. Sebenarnya persiapannya 1,5 tahun, Mbak. 1,5 tahun, kawan Ya. Susi. Dan syutingnya sendiri terus... Wah, nggak jadi belajar acting. 1,5 tahun. No. Memang. Aku maunya instan. Nggak bisa. Sekarang coba, katanya kan aku dengarnya nih dari tim riset, you mesti lihat di depan kaca bagaimana memerankan karakter-karakter. Bohong, siapa yang bilang itu? Ada, pasti bener. Enggak. Timku nggak mungkin bohong. Salah pasti. Oke, terus gimana dong di depan kaca kita udah nih disiapin? Mbak Cut Nyak itu, Mas Eros kasih kira-kira ada barangkali tumpukan buku sejarah 30 lebih. Sampai saya bilang sama Mas Eros, ini mau bikin film, aku disuruh main jadi Cut Atau Nyak suruh jadi skripsi. sarjana Bikin skripsi, ya. sejarah, gitu kan ya. Tapi penting katanya kamu mengetahui latar belakang perjuangan rakyat Aceh, khususnya Cut Nyak ini. Kenapa dia sampai begitu militannya, sampai begitu apa ya istilahnya konsistennya ya. Dia passionate di dalam orangnya ya. Kalau menurut aku apa ya, dia sangat yakin dengan apa yang dia perjuangkan, dia tahu persis apa yang dia perjuangkan. Determin banget kalau gitu. Exactly. Jadi dan juga apa namanya ya, memang ya semua ya, bukan hanya Cut Nyak, pahlawan-pahlawan dan para syuhada yang sudah berjuang. Bahkan Mbak, kolonialisme 350 tahun, pra-kolonialisme. Kebetulan saya pernah bermain menjadi juga ibunya Sultan Agung. Ya. Bagaimana waktu itu Sultan Agung berusaha untuk menyatukan seluruh kerajaan di Jawa sampai Madura. Isi bagaimana skenario Tuhan itu, Mbak. Ya, kita mengetahuinya piece by piece, episode by episode. Makanya saya sangat bersyukur sekali dikasih kesempatan untuk memerankan Cut Nyak. Karena buat saya terlibat dalam pembuatan film sejarah itu sama juga merekonstruksi skenario Tuhan. Merekonstruksi skenario Tuhan. Karena, untuk bisa lebih didalamin dan betul, karena dihayati oleh itu kita kan semua. bukan tokoh fiction. No, it's itu a hamba-hamba real, hamba-hamba Tuhan yang memang pernah hidup di zamannya dan dia sudah apa ya, Tuhan sudah menulis. Jadi film
adaptasi, bukan sekedar film saja. Boleh dikatakan seperti itu, tapi juga saya mungkin lebih tepat kalau merekonstruksi. Merekonstruksi. Ya, jadi oke. berdasarkan fakta dan nyata, tapi juga ini sudah ada interpretasi tentunya dari penulis skenario, penulis cerita, dalam hal ini Mas Eros ya sebagai penulis cerita asli, dan juga walaupun tetap berdasarkan fakta-fakta dan sejarah seperti nanti. Kalau Mbak Susi lihat, itu ada adegan pembantaian Kutareh. Itu Mas Eros terinspirasi dari melihat foto yang ada di dalam buku sejarah. Jadi bagaimana waktu itu Belanda melakukan pembantaian terhadap masyarakat di Kutareh. Lalu ada anak kecil, umur kira-kira 6 tahun, yang duduk di antara tonggak-tonggak bambu dan marsose yang berfoto, dan juga di antara bergelimangnya darah dan mayat-mayat itu ya. Anak kecil itu menangis begini, Mbak. Itu dibikin, direkonstruksi adegan itu sama Mas Eros. Luar biasa. Nah, ini yang saya bilang bagaimana ini sama juga merekonstruksi skenario Tuhan ya. Itu sebabnya memang dalam memerankan tokoh sejarah harus lebih berhati-hati lagi. Jujur saja Mbak, Cut Nyak Dien itu juga menjadi cikal bakal atau awal langkah saya menelusuri nenek moyang saya. Karena saya itu sebagai manusia Indonesia. Punya darah Aceh. Iya, ada darah Acehnya juga kan. Dan kemudian karena Cut Nyak Dien inilah juga saya menelusuri sampai akhirnya mempertanyakan apa itu Indonesia. Gitu loh. Ya. Oke. Jadi waktu ada 6 lebih dari sekedar memerankan Cut Nyak Dien. Dan kalau melihat apa yang dialami Cut Nyak Dien itu jelas sekali bahwa musuh yang sesungguhnya adalah justru ada pada diri kita sendiri. Ya. Itu sih. Itu. Sekarang yang gampang-gampang deh. Kalau nggak Cut Nyak Dien coba misalnya. Tadi saya udah bilang. Kan gampang kan? Gampang. Pada akhirnya dengan izin Tuhan, Cut Nyak Dien pun diputar kembali di bioskop. Buat saya pribadi, gitu ya, ini menjalani juga dengan teman-teman untuk bisa Cut Nyak Dien diputar kembali, khususnya buat generasi milenial, karena yang tahun 80-an mereka mungkin baru lahir, dan juga sebetulnya buat para pengambil kebijakan. Dan buat saya sendiri juga, buat kita semua. Kebijakan. Ya, karena jadi Mbak Christine dan Mas Eros ini ingin rekonstruksi film ini kembali dalam bentuk digital kan zaman kini. Bukan model roll film zaman dulu kan. Bukan cuma untuk ditonton milenial, tapi juga pengambil kebijakan. Iya. Artinya sekarang kenapa kita ingin putar kembali? Karena gini, selama 33 tahun Cut Nyak Dien identik dengan Christine Hakim Cut Nyak Dien. Gitu ya. Padahal ya itu oke lah untuk Cut Nyak Dien as ini ya, the movie gitu ya. Akan tetapi sebetulnya banyak sekali pesan yang amat sangat penting sekali tentang keindonesiaan kita. Keindonesiaan. Jadi ini bukan hanya masalah Cut Nyak Dien dan Aceh saja, tapi ini masalah bangsa. Ini masalah negara, bangsa dan negara gitu ya. Bahkan menurut saya kalau kita bicara masalah leadership, itu pun terjadi di belahan dunia yang lain. Bagaimana kalau jelas sekali message-nya di situ, gitu ya, bahwa musuh kita untuk saya sebagai muslimah percaya sekali gitu apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad pada saat ditanya oleh sahabat ya, Nabi, apakah ada perang yang lebih dahsyat lagi setelah perang Badar ini? Nabi mengatakan ada. Perang melawan hawa nafsumu.
Dan kalau melihat apa yang dialami Cut Nyadin itu jelas sekali bahwa musuh yang sesungguhnya adalah hawa adalah nafsu. justru ada pada diri kita sendiri. Ya. Itu sih. Banyak orang yang mengejar kepentingannya sendiri, Betul. untuk keuntungan pribadi Betul. dan kelompoknya, Betul. yang akhirnya itu menghancurkan persatuan untuk maju bersama. Betul. Nah, Betul. jadi kira-kira seperti ini. Nah, kawan Susi, semua harus bantu misi Mbak Christina Hakim dan Pak Eros Jarot untuk merekonstruksi sejarah dengan merekonstruksi kembali film Cut Nyadin supaya bukan cuma ditonton oleh milenial, tapi pengambil kebijakan. Supaya yang mengambil. Mbakku juga dong. Nah, kalau aku kan penonton saja, aku kan rakyat biasa. Ya, tidak. Dan kadang-kadang aku lebih senang mengasingkan diri Cut Nyadin masa kini. di Republik ini. Tidak boleh. Tidak boleh. Amanat yang Tuhan berikan buat Cut Nyadin belum masa kini selesai. yang bener dong. Enggak lah. Orang Aceh marah kalau aku diidentikan Cut Itu Nyadin, makanya. terhina mereka. Bukan. Masa? Ibu kan saya bilang Cut Nyadin masa kini bukan Cut Nyadin. Oh, oke. Kan- Cut Nyadin masa kini. Iya, Oke. makanya itu kan yang tadi saya sebutkan bahwa banget. memang hebat. Amanat yang Tuhan berikan buat Mbak Susi belum selesai. Kalau tidak, Metro TV tidak akan bikin program Ombak Susi. Metro TV cuma senang saja dipikirnya ini ada orang gila daripada hilang di laut selatan, tariklah suruh cek ombak gitu loh. Dan boleh sekali-sekali cek ombak supaya kita tahu kalau ada tanda-tanda tsunami. Oh ya Nah, benar. kan? Aceh kan identikal juga dengan tsunami Exactly. yang memakan banyak korban. Jadi sebelum tsunami terjadi, tsunami ini juga bisa tsunami sosial. Persis. Tsunami COVID-19 ini kan Persis. tsunami kesehatan. Itulah diperlukan Ombak Meluluh Susi. lantak. No? Untuk mengingatkan juga. Oh gitu? Iya. Aku ngingetin tapi Sebelum jangan tsunami. banyak ada yang denger. Nggak apa-apa. Yang dengar itu mungkin yang memang lagi nggak dengar. Lagi nggak mau dengar. Lagi nggak Tapi mau dengar kita atau lagi mesti- tidak mendengar. Tapi kita Capricorn bisa keras loh kalau maksa ternyata orang suruh ya. denger. Aduh. Ah. Kita sama-sama Capricorn. Sama-sama keras. Kita bareng-bareng yuk. Yuk. Ingetin masyarakat. So, kembali ke sebelumnya kita acting. ingetin diri kita Iya, sendiri dulu ya. ini bagaimana coba caranya acting coba? Dibilangin udah itu acting itu, Mbak, dia perlu proses yang panjang untuk pasti ada analisa karakter, jadi latar belakang psikologi, sosiologi, gitu juga itu. Sekarang yang gampang-gampang deh. Kalau nggak Cut Nyadin coba misalnya. Tadi saya udah bilang. Wah, kamu Kan gampang kan? gampang. Aku juga. Sampai lupa kan kita harus lihat kaca terus gitu gitu ya. kan. Kalau gitu aku bisa jadi artis. Bisa. Tapi Like janji ya, spontaneous. walaupun ini masih spoiler, udah janji kan tadi mau main film sama aku ya. Mau. Ini sudah destiny, kita hari ini harus ketemu. Yes. Setelah beberapa kali gagal. Ya, kita Ya. cuma ketemu kadang-kadang di acara Karena apa. Hai, karena aku hai, takut hoi. naik pesawat. Enggak lah, ntar ku temani. Tenteng. Kecil itu loh. Ih, pesawat kecil juga udah kemana-mana. Berapa? 1 jam? 1 jam doang. 1 jam jantungku kuat nggak ya? Kuat. Nah, kita ngomong nih. Tadi kan ada kita nih sekarang tadi sosok Cut Nyadin sangat bagus untuk masa kini. Pengambil kebijakan menonton film ini, kan gitu. Nah, arti Indonesia juga dilihat dari situasi sekarang ini bisa terrefleksikan dari kisah Cut Nyadin ini. Nah, sekarang kita ini bicara tentang akhir-akhir masyarakat kan suka berulah, bertentangan dengan moral dan norma. Banyak sekali juga tontonan-tontonan yang jauh dari azas Pancasila, misalnya kegotong royongan, Iya, atau iya. kadang-kadang ya keadilan sosial, karena yang ditonjolkan tuh kemewahan, keapaan. Itu saya pikir kan agak bertentangan nih. Sedikit agak serius kita ngobrol. Karena tadi Cut Nyadin adalah refleksi Indonesia dan pengambil Masih kebijakan. dalam konteks film juga ini ya. Nah, bagaimana kita tuh menerjemahkan Cut Nyadin ini supaya ditonton ini, kenapa mereka tuh bisa mengambil apa sarinya atau hikmahnya atau pembelajarannya? Ya inilah pasti kondisi sekarang itu amat sangat memprihatinkan kita semua ya. Apakah sebagai manusia, sebagai
warga, sebagai bangsa, sebagai masyarakat yang mencintai Indonesia gitu ya. Karena memang saya bukan politician, juga nggak terlalu paham tentang politik, tapi sering sekali mendengar bahwa ada politik identitas gitu ya, dengan mengatasnamakan agama. Sederhana sekali kalau dari saya sebagai manusia gitu ya, esensi, karena gini, tapi ya memang Nabi sendiri mengatakan mendekati akhir zaman tuh Islam hanya dikenal dari simbol-simbol saja. Maksudnya, it's sad kalau itu terjadi, ya. It's sad. Dan sebetulnya sekarang sudah terlihat tanda-tanda itu, gitu ya. Tapi Mbak Susi, saya sebagai muslimah, gitu ya. Waktu itu saya sedang berada di kapal perang Banda Aceh dari Ternate menuju Morotai dalam rangka sel Morotai. Saya habis sholat Isya, masih duduk di atas sajadah, tangan saya masih berdoa, masih pakai mukena. Tiba-tiba dalam doa saya tuh timbul di benak saya ingin bertanya sama Tuhan, Tuhan, kalau saya mencintai Indonesia itu untuk apa? Apakah salah saya menyanyikan Indonesia Raya? Apakah salah saya menghormati musyrik nggak menghormati bendera merah putih? Karena saya cinta Indonesia, Tuhan tahu itu. Itu jam 8 malam. Tidak lebih dari 6 jam. Jam 1 malam tepatnya, saya sama DOP saya, kameramen saya naik ke ruang nakhoda. Ada meja panjangnya 2 kali ini, lebarnya juga 2 kali ini, atasnya kaca laci-laci seperti ini, banyak tingginya segini. Isinya adalah peta-peta seluruh Indonesia. Ya. Pada saat itu saya tentunya ingin tahu, saya sedang berada di lautan Maluku, saya ingin tahu ada di mana posisi saya sekarang nih ya. Begitu saya dibukakan, nomor 1 yang saya cari adalah waktu itu Pulau Buru, karena di kapal itu ada pemuda-pemudi dari seluruh Nusantara, ada Mapala UI. Jadi yang habis bakti sosial ke daerah Indonesia Timur terus cerita pada saya dari teman-teman dari Mapala UI, Mbak Christine tahu nggak di Pulau Buru itu setiap hari barangkali ada orang ratusan yang meninggal bunuh-bunuhan hanya gara-gara seupil emas. Saya langsung bertakbir saya. Dari mulai kecil, saya mulai menjalankan sholat sampai pada saat itu, kalau saya takbir tuh saya Allahu Akbar dengan pemahaman Allah Maha Besar, Tuhan Maha Besar. Tapi besarnya seberapa, baru kali itu pada saat saya di ruang nakhoda itu saya bertakbir, saya merasakan bahwa God is great. Betul-betul besarnya kayak apa ya? Kalau alam semestanya ini baru Indonesia. Sebesar gitu. Ini Tuhan yang Tuhannya sebesar apa Mbak? Aku badanku langsung ciut gemeter. Ya Allahu Akbar. Kalau situ jadi Sutnyadin, aku dikasih peran malah Hayati kali jadi bisa. Wah. Kawan Susi, nah sekarang Christine Hakim akan membujuk Susi Pujiastuti untuk main film loh. Penasaran bagaimana hasilnya? Yuk langsung kita saksikan. Allahu Akbar. Very great, great Akbar ya. Sebetulnya bertakbir itu nomor 1 yang kita harus perhatikan ke dalam diri kita sendiri. Ya. Pada saat kita menyadari bahwa Tuhan itu begitu besar, kita sebentar butir debu, maka kita tidak akan menjadi orang sombong. Kita tidak akan orang yang menjadi orang arogan. Orang merasa arogan, ignorance. Exactly, whatever itu yang tadi ya. Yang merasa lebih hebat, merasa lebih suci, merasa ahli sorga, yang lain adalah ahli neraka, seperti itu. Ya, saya pikir setiap orang memang wajib. Saya mungkin nanti akan nonton kita ya. Bersama kan nobar film Sutnyadin ini. Saya pikir mengingatkan pemangku kebijakan, karena mereka saat ini kan yang berkuasa, juga milenial yang merasa sekarang ini muda dan bisa, untuk selalu sadar bahwa Tuhan yang menciptakan kita itu jauh lebih besar. Kita ini begitu lebih kecil. Kuasa, maha pencipta. Ya jelas kelihatan besarnya tuh yang diciptakan ini Jamrud Katulistiwa, pulau yang kaya raya, yang begitu indah, yang lebih dari 1000 etnik grup, itu menunjukkan bahwa dengan bahasa 13.000. Ya, setelah itu Mbak,
aku langsung berkata, Tuhan, jadi kalau saya harus mencintai Indonesia, Ya harus. karena itu dalam kaitannya Itu memang saya amanah hidup kita. Betul, menjaga, memelihara Indonesia yang sudah dititipkan Tuhan kepada kita. Ini bukan milik kita, kita hanya dititipkan. Kan untuk Itu. dipelihara, dilangsungkan Betul. kepada ahli waris Iya. kita sebagai manusia. Ya, untuk bisa hidup mensejahterakan itu hamba-hambanya, rahmatan lil alamin, sebagai rahmat dari Tuhan seluruh alam. Jadi benar ya Mbak Christine, kawan Susi, kita tuh ya harus punya sadar diri bahwa kita ini hanyalah debu dari kehidupan dunia yang besar. Indonesia yang besar. Kita ini anak bangsa yang kecil tapi berusaha untuk menjaga Jaga karunia amanat Allah itu, ya. yang sangat besar. Ya amanah harus, amanah tidak bisa kita tinggal, Ya. tidak bisa kita taruh. Ya. Berarti kita berkhianat dengan hidup yang diamanahkan juga oleh Tuhan. Saya pikir seperti itu. Udah Mbak, jadi nggak usah belajar acting. Karena amanat Mbak bukan di dunia film. Amanat aku di dunia film. Oke. Mbak Christina tidak boleh aku belajar acting. Tapi sekali-sekali main film sama aku boleh. Boleh ya tadi. Kalau situ Aku jadi boleh. Cut Nyadin, aku dikasih peran Malahayati kali jadi bisa. Wah, nenek moyangku seorang pelaut kan panglima laut gitu. Betul. Jadi dua peran lah, yang Iya. satu perempuan, Iya. pendekar perempuan dalam dunia berbeda. Yang satu apa-apa ya. Tuntutan peran Mbak, apa-apa Iya, harus iya, dibayar. it's okay. Kemarin saya main Perempuan Tanah Jahanam jadi hantu. Aku kan sering kali ditegur cara duduk. Oh, ya kan cocok. Ya makanya. You can express So, yourself. That's what I was thinking. Yeah. Jadi aku udah punya Yeah. bakat gitu loh. Kan katanya acting tuh hanya berhasil kalau jujur. Iya, betul. Tidak pretending. Iya. Tidak dibuat-buat gitu ya, kayak di kaca gitu, tidak dibuat-buat. Iya. Jadi ketawa apa juga just natural. Oke. Betul. Aku pikir aku akan bisa. Honornya mahal tapi ya. Nah itu dia Karena yang aku mikir. mantan menteri. Bagaimana ya bisa Artisnya mantan membayar? menteri loh. Bagaimana bisa membayar? Orang itu punya pesawat Cari sampai sponsor, 50. cari sponsor. Enggak, nanti honornya aku Susi R mau sumbangin. nggak? Susi R mau nggak sponsorin? Oh, Susi R Untuk sekarang bayar susah, Susi Covid. Pujiastuti mau main film. Covid-nya nggak ada penumpang sekarang dia. Harus cari yang lain. Oh, nanti gitu kita ya. cari, minta Pak Erick Thohir apa Pak Sandi Uno. Oh iya pasti. Ya, kan. Kalau sekarang Sandi Uno kan bukan duafa. Iya, iya. Tempo hari syuting dia bilang duafa, nggak punya rumah, nggak punya kerjaan. Sekarang dia punya rumah, punya kerjaan, punya bapak lagi Pak Jokowi. Iya, Jadi iya, kita iya. porotin dia, Iya, iya. bayar Susi, honor. Iya. Nanti aku kasih untuk. Tapi yang morotin Mbak ya? Ah, nggak apa-apa, kan kita ingatin. Kan enak kalau yang morotin sesama program dia itu kan menginikan apa kreatif, dunia kreatif film itu kan termasuk tanggung jawab dia. Jadi kita Mas Menteri. Ya Mas Menteri ya. ya kita pesan sama-sama. Pak Sandi, Anda sudah tidak duafa, bantu Insan Film dalam pembuatan di mana Susi mau jadi. Oh. Tapi duitnya sumbangannya nanti buat Iya, iya, iya. buat insan artis Pak Iya, Sandi. iya, iya, Jadi iya. back to back aja Iya, gitu. iya, Ya. Ini pasti dicatat sama dia. Ya, kalau enggak nanti lomba renang gua tenggelamin. Nah, kawan Susi, tidak terasa ngobrol dengan Mbak Christina Hakim ini luar biasa. Kita memang sama-sama agak ada Keras kepalanya. Keras kepala dan sedikit liar-liarnya, hidden, well hidden. Kalau kita ketemu masyarakat kan senyum. Keluar gitu kan. aslinya ya kalau kita ketemu berdua ya. Kalau berdua cengengesan, cekakakan dan ngomong seenaknya. Tapi anyway, Iya. kawan Susi, jangan lupa tetap nonton Susi Cek Ombak di Metro TV setiap hari Rabu jam 8 malam. Susi Cek Ombak, galau saja. Kawan Susi, keberhasilan seorang seniman dalam berakting pasti bermodal prinsip kejujuran diri. Bukan hanya berlakon pura-pura penuh manipulasi. Lakon Cut Nyadin mencerminkan bagaimana keharusan kodrat sebagai bangsa dan negara. Menghayati film sejarah menjadi salah satu langkah
untuk menelusuri leluhur, bahkan mengenal lebih dalam budaya yang mengalir pada diri kita. Karena Indonesia adalah titipan Tuhan, kuasa ilahi yang tak tertandingi. Amanah ini tidak boleh diabaikan. Mencintai, menjaga, memelihara demi ahli waris kehidupan mendatang adalah kewajiban tanpa tawaran. Karena sesungguhnya perang yang paling dahsyat adalah perang melawan hawa nafsu sendiri. Dan musuh yang sesungguhnya adalah juga diri kita sendiri. Kalau melatih betulan ada nggak? Ini melatih Ada pelatihan sebelah kan? sana tuh tadi tuh kan. Ada sebelah sana itu. Aku Ambil senang tar. melatih loh Mbak. Ah, oke. Ibu-ibu udah mau kabur aja. Ini agak gila banget ya, hati-hati loh, ntar bisa diedit. Enggak usah. Kita kan ngomongnya si anak Enggak apa-apa ya? Enggak apa-apa. Enaknya Susi tuh ngomong apa aja boleh. Iya makanya. Susi sekarang jadi make up artis. Nggak tanggung-tanggung, sekali dapat objek kerjaan artis terkenal di Indonesia. Metro TV